Kita mau belajar tentang dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan seingat saya materi ini sudah kami sampaikan di Masjid Duren Sawit. Namun panitia berharap diulang lagi. Motivasi bagi kita bersama. Ini perintah Allah, sholat dan menunaikan. Dan sudah beberapa buku hadiah berkaitan dengan fikih. Insyaallah akan kita bagikan bagi mereka yang berat untuk mendapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa 5 rukun Islam itu boleh gambarkan sebagaimana layaknya bangunan. Beliau menyebut Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu di atas 5 tiang. Sehingga beliau memberikan penjelasan tentang 5 rukun Islam. Kemudian beliau menyebutkan 5 rukun Islam dari mulai syahadat sampai haji. Ada satu penjelasan yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu ibarat tiang yang ada di sebuah bangunan. Bahwa yang namanya atap bangunan ini akan bisa sempurna jika tiangnya ini bisa kokoh berdiri. Lalu kewajiban Islam yang lain itu ada di mana? Kewajiban Islam yang lain itu seperti tembok yang di sebelah kanan kirinya. Sehingga kalau kita komitmen dengan 5 rukun Islam, itu sama halnya kita mendirikan tiang-tiang Islam. Dan ketika kita kewajiban Islam yang lain, maka seperti kita membuat tembok yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Sementara amal sunnah itu seperti perabotan yang menghiasi bangunan tadi. Apa yang terjadi? Yang menghiasi bangunannya dengan aneka perabotan, tapi tiangnya dijebol atau tiangnya dirobohkan. Akan hancur, akan roboh, walaupun tidak ada banyak sekali perabotan, sama sekali tidak bisa tiangnya roboh. Itulah gambaran orang yang lebih fokus memikirkan amal sunnah, tapi mungkin dia kurang perhatian dengan kualitas syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dia seperti membuat sebuah bangunan, perabotannya ada, tapi tiangnya dirobohkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, ada bagian prioritas yang perlu dijaga. Di antaranya adalah menjaga syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan sampai ini rusak. Kemudian menjaga tiang sholat, karena ketika tiang sholat ini roboh, bisa jadi bangunan itu ambruk. Dari 5 rukun Islam, yang pertama, 2 kalimat syahadat. Ini merupakan pintu gerbang manusia untuk bisa masuk Islam. Sehingga yang amalnya ingin dinilai, maka dia harus lebih dahulu. Pendaftaran untuk bisa menjadi seorang muslim, pintu gerbangnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang bertanya, kalau non-muslim Pak, dia rajin menderma, rajin melakukan kegiatan sosial, bahkan menyantuni anak yatim, orang miskin, dan aneka kegiatan sosial yang lainnya. Orang non-muslim seperti ini akan mendapatkan pahala. Kenapa tidak dapat? Belum terdaftar. Sehingga karena dia belum login, dia belum masuk ke dalam agama Islam, ketaatan apapun yang dia lakukan tidak diakui. Ibarat seorang mahasiswa melakukan aneka tugas, bahkan sampai skripsi dia kerjakan, tapi dia belum, mungkin ijazahnya akan keluar karena dia belum terdaftar. Oleh karena itu, bisa jadi ada non-muslim yang dia punya banyak amal sosial, tapi karena berhubung dia non-muslim,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka ditolak oleh Allah, seperti yang disebutkan di surat At-Taubah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi amal nafkah mereka, infak mereka oleh Allah selain karena mereka kufur dan Rasulnya. Maka amal kafir tidak dinilai oleh Allah. Yang kafir belum terdaftar. Kadang kita berpikir seperti ini. Banyak orang kafir itu punya karya besar. Andaikan orangnya itu akan jadi amal jariah yang berkepanjangan. Mampu itu siapa? Thomas? Agamanya apa? Non-Muslim. Pak Thomas ini andaikan dia Muslim, Masya Allah, lampunya dimanfaatkan dalam banyak kegiatan kaum muslimin. Mungkin akan jadi sedekah jariah bagi yang bersangkutan. Penemu apa lagi? Penemu alat komunikasi. Abraham Bell. Ya. Makanya dijadikan nama, ada Bell. Cuman karena orangnya non-Muslim, sehingga meskipun dia menemukan sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang, tidak bernilai pahala. Termasuk juga dalam banyak non-Muslim yang membangun kota, Pak. Jadi kawasan. Apa kawasan? Itu kan jalan tuh. Ada jalan, bahkan ada. Jadi wakaf semua. Cuman karena yang punya non-Muslim, tidak ada nilai pahalanya. Disinilah arti bahwa iman. Amal terhitung sejak orangnya beriman. Kalau orangnya belum beriman, maka sebanyak apapun amal seorang hamba tidak dihitung. Karena itu salah satu di antara nasihat yang Allah berikan Nabi Muhammad SAW ketika mereka mengalami musibah dalam peristiwa, Allah Ta'ala mengatakan, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Kalian jangan lemah untuk bertahan menghadapi kaum yang kafir itu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalaupun kalian mengalami sakit, tapi ada yang berbeda. Kalian punya harapan di sisi yang tidak mereka miliki. Orang mukmin, bedanya ada di mana? Berpahala. Sabarnya orang kafir, nggak ada nilainya. Itu yang dikatakan di sini. Mana yarjun? Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Demikian berharganya. Jadi syarat mutlak di mana amal seorang hamba bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka capek aktivitas apapun, apalagi yang aktivitas tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sakit yang kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah apabila pahala dari Allah. Selanjutnya, dua adalah salat. Salat ini mewakili ibadah badaniyah yang paling, ibadah fisik yang paling afdal. Sehingga dari sekian, apa yang paling terbaik? Jawabannya, salat. Maka dijadikan oleh Allah syahadat. Kemudian yang ketiga adalah puasa atau zakat. Syahadat, salat, zakat. Zakat ini mewakili ibadah yang terbaik. Ibadah maliyah itu beragam.
Ibadah maliyah karena bentuknya ibadah yang berupa mengeluarkan harta. Ada bentuknya wakaf, kemudian memberi hibah, dan seterusnya. Dan yang terbaik dari sekian banyak ibadah maliyah itu adalah zakat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ibadah yang hukumnya wajib. Selanjutnya yang keempat. Bapak Ibu, puasa itu ibadah apa, Pak? Ibadah yang mana, Pak? Menahan lapar. Menahan lapar. Jadi hanya satu ibadah ini khusus. Sebutkan bacaan yang menjadi rukun dalam puasa. Dalam hati ya, bukan bacaan. Pada aslinya bukan bacaan. Ya memang niat itu rukun puasa, tapi sifatnya apa? Dalam hati. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada gerakan khusus. Beda dengan sholat. Dan Allahu Akbar, sholatnya batal karena takbiratul. Kalau orang tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya al-imsak. Puasa itu artinya adalah menahan diri, tidak melakukan pembatal. Dari mulai subuh sampai maghrib. Sehingga orang kalau tidur saja itu sah nggak, Pak? Sah atau tidak? Subuh, salat, habis itu tidur sampai duhur. Bangun, tidur lagi sampai asar. Bangun, sholat, tidur lagi sampai maghrib. Sah nggak puasanya? Kenapa? Selama batal statusnya sah. Nah, ada yang tanya ini. Kasusnya ini real, Pak. Ada orang tidur habis asar. Dia bangun itu setelah duhur ganti hari. Pas Ramadan itu. Sah. Karena dia baru saja umroh ya. Umroh. Dia tidur habis asar, bangunnya itu habis duhur. Suntuk sampai maghrib. Juga kemudian sampai masuk subuh dia belum bangun. Subuh sampai duhur baru bangun di dalam hotel. Dia bangun, ngerti-ngerti sudah siang. Pertanyaannya, puasanya sah nggak untuk hari yang kedua ini? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Tidak sahur. Apakah syarat puasa harus sahur? Bukan. Sahur bukan syarat sah puasa. Ya. Tidak ada niat. Tidak ada niat ketika puasa di hari yang kedua. Bagaimana kalau niatnya sudah dirapel di awal Ramadan? Nah, karena sebagian orang berniat dari mulai tanggal 1, saya berniat puasa selama sebulan penuh. Maka kasus tadi, orang yang ketika dia nggak bangun, bahkan bablas sampai zuhur, sudah bisa tercakup dengan niat puasa di awal bulan. Niat puasa 1 bulan di awal Ramadan. Berarti sah atau tidak? Sah. Disinilah kita bisa melihat bahwasanya kegiatan puasa itu bentuknya paling aneh. Ibadah yang bentuknya menahan. Makanya puasa itu artinya apa? Al-imsak. Puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-imsak. Sehingga orang kalau teriak-teriak imsak, ada ibadah yang bentuknya ibadah haji. Dan ini merupakan ibadah gabungan antara badaniyah, maliyah, dan imsak. Gabungan antara ibadah badan, ibadah fisik. Haji kan butuh fisik ya Pak? Bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian ibadah maliyah, karena butuh modal untuk bisa melakukannya. Dan ibadah imsakiyah. Orang harus menahan dari semua larangan ihram.
nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, selama dia melakukan ihram. Contohnya apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika ihram? Hubungan badan, rafas. Contoh apa lagi yang nggak boleh? Memakai wewangian. Yang tidak boleh lagi melakukan jidal, dan seterusnya. Maka dalam kegiatan ibadah haji digabungkan semuanya. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, man hajjal baita walam yafsuk walam yarfus raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berangkat haji dan dia tidak melakukan tindakan kefasikan, dia tidak melakukan hal yang rafas, maka dia pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya sekarang kita akan fokus pada masalah salat. Kita tahu bahwasanya amal salat ini adalah amal ibadah yang nanti pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang dilakukan oleh hamba yang nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang lain dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak, maka seluruh amal yang lain dianggap rusak. Nah, kita mengambil pelajaran dari hadis ini. Salat pertama dihisab. Tapi menentukan hasil untuk amal yang lain. Salatnya baik, amal yang lain dianggap baik. Nah, dari sinilah perhitungan yang berlaku ketika di yaumil qiyamah baik. Tapi sehingga ada dua kondisi ketika di dunia penentu ada di ujung. Penentunya ada di ujung. Karena itu orang yang ujungnya baik semua dianggap baik. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatimi. Masa silam. Saya punya. Ada di antara kita masa silamnya penuh dengan dan bisa jadi para sahabat masa silam dengan masa silam kita. Ada yang pernah sujud bayi perempuan. Ada yang mau membunuh Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW ada qablah. Islam itu menghapus semua kesalahan. Dia bisa istiqomah, jadi orang baik. Penentunya sampai titik terakhir. Ya Allah perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai sehingga tugas kita untuk jadi orang baik hatta ya'tiyakal yakin. Dilakukan oleh Allah. Wa'bud ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Makna al-yakin di sini sehingga kalau orang beribadah kepada Allah di bagian tahu kok ngilang. Biasanya masjid, bahkan sebelum ada marbot dia sudah buka pintu. Dia hiburannya di pinggir kali, sehingga sudah gak sholat dan seterusnya. Ada ujungnya. Sedangkan di akhirat, kalau di akhirat penentunya itu di awal. Ada di awal. Kalau awalnya baik, bagian belakang dianggap baik. Dan ternyata yang di awal ini adalah salat. Ibadah ini yang jika ditinggalkan bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam.
sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat, oleh seorang ulama tabi'in, bin Syakik. Coba kita baca keterangan seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Syakik. Itu pernah menyampaikan ahami salat. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira. Dalam sebuah pernyataan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Sir Al-Maruzi, demikian pula Abu Bakar Ibnul Khalal, dan statusnya hadis yang sahih. Kata Abdullah bin Syakik, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal a'mal kufrun ghairas salah. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki pandangan berkaitan dengan amalan yang ketika ditinggalkan menyebabkan pelakunya jadi kafir, sehingga para sahabat sepakat, siapa yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Kalau orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar dari Islam. Orang meninggalkan zakat tidak sampai keluar dari Islam. Demikian pula orang yang kaya tapi tidak haji, dia tidak sampai keluar dari Islam. Tapi begitu orang tidak sholat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la hadza fil Islam man tarakas shalah. Tidak ada jatah untuk agama Islam bagi siapapun. Maka ibadah badaniah seperti ini. Orang kalau sudah sakit, tantangan terberat apa? Sholat. Sehingga ketika orang itu sudah sakit karena usia, aku najis, badanku kotor, akhirnya tidak sholat. Salah seorang dokter teman saya sampai pesan, tolong dong buatkan buku yang bisa dijadikan panduan untuk orang sakit ketika sholat. Karena mereka merasa badannya najis sehingga sholat. Padahal bisa diupayakan. Kalau memang sama sekali tidak bisa ganti baju misalnya, sementara dia harus sholat, silahkan Anda sholat apapun keadaannya. Fattaqullaha astata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Ya, yang penting jaga sholat. Selanjutnya, karena ini merupakan ritual, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan sholat ini sebagai ibadah batin puncak. Ibadah batin puncak untuk bermunajat kepada Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermunajat kepada Allah, tempatnya ada dalam salat. Sampai beliau pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Allah jadikan ketenangan batinku ada. Karena salat ini menjadi ketenangan batin, beliau salat. Dan kita kan capek salat, istirahat. Kalau Rasulullah SAW beliau kecapean, beliau katakan kepada Bilal radhiyallahu anhu, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Oh, beristirahat. Kok bisa Pak? Salat kan banyak aktivitas. Kok bisa orang itu capek malah? Pagi-pagi kok sepedaan Pak? Nggak masuk kerja. Capek kerja Mas? Sepedaan. Capek kerja? Sepedaan. Capek. Cuman karena dia maka ketika dia merasa gembira, capeknya hilang. Seperti itulah contoh salat yang bisa menghilangkan kepenatan. Tapi mungkin karena kita belum bisa bergembira ketika salat, kita belum bisa merasa nyaman ketika salat, sehingga salat itu terasa beban.
Taraweh baru takbiratul ihram sudah mikir pula, balik lihat jam 8:30 kok belum witir. Protes, Pak. Ini sebabnya ya, Bapak kalau sholat Masjid Jakarta sama Masjidil Haram rasanya bedanya di mana, Pak? Hah? Beda apa? Suasananya. Apa yang dirasakan oleh para jamaah ketika di Masjidil Haram? Kan kenyamanan yang lebih. Di Masjid Madinah juga sama. Bukan karena masalah suara imam. Ya, saya sudes. Bisa? Mungkin bisa. C-nya beda. Parfum karpetnya mungkin beda, Pak. Kasih parfum karpet Raudhah. Tangannya beda. Maka di sana itu walaupun lama, nggak terasa lama. Kunut, Pak. Kunutnya saja itu setengah jam. Orang berdiri angkat tangan selama setengah jam, dia betah. Dia meresapi kegiatan ibadah yang dia lakukan. Karena dia bisa menikmati. Tapi kalau imamnya di sekitar kita fales, bacaannya banyak salah, sujudnya tidak sempurna, akhirnya sholatnya justru yang dia sholat 21 rakaat 7 menit masuk rekor muri. Dibanggakan. Maka saat dia membaca, ini nggak serius baca. Dolintarnya apa? Di bagian tengah bacaan Al-Fatihah ini kan nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat apa ya kayak gini? Maka yang model seperti ini dikatakan oleh Nabi SAW, salatnya orang munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Yajlisu ya hatta idza gharabat baina qarnay syaitan naqara arba'an. Seperti itu loh salatnya munafik. Seperti itu salatnya orang munafik. Kayak gitu salatnya orang munafik. Dia santai-santai, duduk-duduk sambil lihat jam. Sehingga ketika matahari sudah mau tenggelam, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Apa makna mematuk 4 kali? Cepat gerakannya. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Mereka kalau datang waktu salat lalu melaksanakan salat sukanya malas-malasan. Maka di antara indikator, Bapak, indikator hati yang mengidap penyakit kemunafikan. Indikator untuk hati yang mengidap penyakit munafik itu adalah malas salat. Sifat malas itu sifatnya orang munafik. Sehingga kalau Bapak Ibu masuk waktu sholat terdengar azan, kok ada perasaan nggak suka? Kok sudah masuk waktu ya? Oh, asal nanggung. Kok sudah zuhur? Nanggung. Kok sudah maghrib? Nanggung. Terkadang dia merasa kedatangan sholat itu ganggu aktivitasnya. Itu tolong segera diwaspadai. Jangan-jangan ada potensi kemunafikan di hati kita. Maka kalau kita mengalami suasana seperti itu, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Semoga tidak semakin membesar, karena orang munafik itu benci sholat. Selanjutnya kita beralih ke zakat. Zakat adalah ibadah maliyah yang statusnya wajib. Ibadah maliyah itu beragam. Ibadah maliyah itu beragam ya. Ada ibadah maliyah berupa zakat. Ada ibadah maliyah berupa sedekah. Ada yang bentuknya infak. Ada yang bentuknya wakaf. Terus apa lagi? Hibah. Bentuknya hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah ini kurang lebih sama ya.
Baik. Ini ibadah maliyah yang hukumnya wajib. Atur lengkap oleh Allah. Sehingga dari mulai harta apa yang dizakati, berapa apa yang harus dikeluarkan, kepada siapa yang menerima, bagaimana cara, semuanya diatur dengan lengkap dari ujung sampai ujung. Dalam mencari berita 5W1H, what, where, when, who, why, how, semuanya jadi buku ini, Pak. Saya nulis buku, salah satu ada bagian yang tidak saya bahas karena jarang di Indonesia, yaitu zakat peternakan. Jadi membahas zakat waktu lama karena saking sehingga orang tidak perlu ikuti saja aturan yang ada, karena aturan yang disediakan itu sudah lengkap. Sedekah ini hukumnya anjuran. Mengeluarkan harta yang dilatar belakangi oleh akidah dan keyakinan, tapi hukumnya anjuran. Jadi dia berpahala. Sedekah itu mengeluarkan harta yang diyakini berpahala oleh pelakunya. Oleh karena itulah, orang yang bersedekah ditentukan oleh akidahnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu burhanun. Burhan itu artinya bukti. Kenapa disebut sebagai burhan? Yang artinya karena dia bukti kebenaran iman seseorang. Mukmin, dia tidak akan takut untuk melepas harta. Buktikan saya mukmin, berani berkorban untuk agamanya. Dia keluarkan sebagian hartanya untuk sedekah. Sudah? Sedekah ini umumnya diberikan dari orang yang lebih tinggi ke sosialnya. Saya ulang ya. Itu diberikan kepada orang yang sosialnya lebih rendah. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau terima sedekah. Kenapa, Pak? Karena tidak ada manusia yang status sosialnya lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Yang lebih kaya dibandingkan beliau banyak, tapi status sosial tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Rasulullah SAW. Makanya sedekah. Selanjutnya, infak. Infak ini lebih umum. Semua bentuk ini bisa disebut infak. 15 menit lagi. Semua bentuk mengeluarkan harta disebut infak. Infak itu ada yang tujuannya positif, ada yang tujuannya. Coba Anda lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang kafir itu berinfak. Di surat Al-Anfal ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Berinfak, tapi infak bersiap. Maka infak itu apa? Semua bentuk mengeluarkan. Kalau tujuannya untuk kebaikan, dapat pahala. Kalau tujuannya untuk keburukan, sebaliknya. Kalau tujuannya untuk hal yang mubah, ya tidak ada nilai pahala dan dosa. Sesuai dengan tujuan. Ngasih infak ke tujuannya apa, Pak? Untuk kegiatan ibadah, operasional kaum muslimin di masjid. Maka Anda ketika infak seperti itu, bernilai pahala, dan seterusnya. Ada orang misalnya punya hobi touring, mancing, healing,
camping, shopping. Keluar uang nggak? Keluar. Infak yang dia keluar mubah. Jadinya israf. Dan itu dilarang oleh Allah. Innahu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan kalian nikmati dunia dengan makan dan minum, tapi jangan israf. Sesungguhnya Allah israf. Maka termasuk di antara bentuk israf, kalau ada orang yang punya hobi, ya kan? Sehingga yang Jakarta Timur ke arah barat, yang barat ke arah timur, yang selatan ke utara, utara ke selatan. Ini ngapain? Ketemunya di pusat. Hanya untuk ngejar kuliner. Jakarta ke Bandung, cuman ngejar antri kuliner. Ada yang pernah disampaikan oleh Umar, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjelaskan tentang contoh bentuk ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Khattab radhiyallahu anhu, kafa sarafan, cukuplah seseorang itu dianggap boros, alla yashtahiya ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala. Apabila ada orang yang setiap kali dia pengen makan tentu langsung dikejar, dia beli kemudian dia makan. Pengen India, pengen gudeg dan Jogja, Klatak ke Jogja, pengen apa lagi, bolu apa, nanti mampir Bandung. Saya pernah lihat ada orang, saya pernah dengar ada. Dan saya ke Malaysia, ngapain? Cari musangking. Pak. Dulu ada. Dia berangkat ke luar negeri, ke sana. Sama atau beda? Sehingga Imam Bukhari itu keliling dari satu daerah ke yang lain, keliling, nggak pulang-pulang, cari hadis. Cari duren, cari makanan. Yang viral di Turki teman-teman, restoran apa viral, sampai dikejar ke luar negeri. Subhanallah. Umar bin Khattab ngasih tahu, ya, cukuplah orang disebut boros jika setiap kali dia pengen baik. Kemudian di sana ada wakaf. Kalau wakaf apa? Wakaf ini sedekah yang objeknya sedekah yang objeknya permanen. Itu artinya tidak Anda nyumbang karpet, Anda nyumbang semua fasilitas yang kita sumbang, dan itu maka disebut wakaf. Yang paling hanya tidak dikeruk kan, ya. Makanya kalau ada pembebasan lahan, itu kesempatan wakaf yang paling bertahan. Ini tidak mungkin dipindah. Kalau renovasi, mungkin masjid ini dipindah, bangunan-bangunannya dibersihkan, dipindah kemana, tapi tanahnya tidak dipindah. Baik. Selanjutnya ada hibah dan hadiah. Hadiah ini pemberian karena menghargai orang lain. Orang lain. Misalnya ngasih penghargaan kepada takmir, ngasih penghargaan kepada tetangga, dan seterusnya. Ini bisa disebut hibah atau hadiah. Sudah? Dan Nabi SAW menekankan tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar membangun suasana rasa cinta, sehingga biar makin akrab. Kasih hadiah, saking seringnya beri hadiah sampai mereka bisa terbangun lingkungan yang saling mencintai. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bukunya sampai 35 judul yang gambar. Ya,
Kalau penemuan yang Bapak ciptakan apa? Setelah menulis buku itu ada, maksudnya penemuan teknologi yang Bapak upayakan. Ya, 2 kali double silang otomatis. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan komitmen beliau ya, memotivasi orang untuk melakukan penemuan, berusaha untuk melakukan penemuan. Baik, memang kita sepakati banyak bidang. Cuman kalau ini dibahas ujian sebentar seperti sekarang, mungkin waktunya sangat tidak, sehingga kita hanya mencuplik sebagian saja. Muslimin bisa lebih melek membaca, bisa semua ilmu pengetahuan, ya walaupun tidak semuanya bisa dijangkau oleh satu sama. Makanya ada istilah ilmu yang berstatus ilmu ini tidak ada. Nah, maka ada kaum muslimin yang berusaha untuk menguasainya. Kaum muslimin kebutuhan seperti ini belum tercukupi, maka harus ada sebagian kaum muslimin. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, penuhi kebutuhan kaum muslimin. Ya, contoh misalnya penekanan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkaitan adalah saya tingkat beliau pemahaman ilmu syariatnya sangat dijadikan sebagai rujukan. Tapi dalam ilmu kedokteran itu di zaman beliau ya. Padahal di zaman beliau kan masih banyak kaum muslimin yang mereka orang-orang barat itu mereka. Tapi apapun itu semuanya dilakukan secara bertahap dan kaum muslimin mereka ditekankan untuk lebih melek dalam belajar dan seterusnya. Memang betul Pak ya, minat baca masyarakat itu rendah. Saya ngasih hadiah buku itu kadang-kadang nggak dibaca, makanya dibacakan. Sehingga beberapa buku saya ini jangan cuman dikasihkan, tapi perlu untuk dibedah. Karena kalau tidak dibedah, masyarakat tidak baca. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita coba bahas beberapa pertanyaan yang lainnya. Ziyad ketika meninggal akan mendonorkan salah satu organ tubuhnya, seperti ginjal atau mata. Di bagian ini ulama beda pendapat. Ada yang melarang dengan alasan organ kamu itu bukan milik kamu. Organ kamu bukan milik kamu. Apa buktinya? Kita tidak boleh merusak badan kita sendiri, walaupun ada di tempat kita. Misalnya ada orang sengaja jarinya itu dipotongi, Pak. Jadi saya tak potongi, tak sate, tak makan. Boleh nggak? Nggak boleh. Dia melakukan dosa merusak badan sendiri. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Atau ada orang yang dia memotong pahanya atau memotong apa, kemudian dia makan. Ya tidak boleh. Sehingga badan tidak boleh dirusak. Maka sebagaimana tidak boleh dirusak untuk dirinya, juga tidak boleh dirusak untuk orang lain. Sehingga pada asalnya tidak diperkenankan untuk mewasiatkan. Nanti kalau saya mati, ginjal saya atau jantung saya atau paru saya silahkan didonorkan kepada yang lain. Dan ada yang mengatakan boleh angkutan sudah pada titik akhir yaitu meninggal. Berarti kan dia sudah nggak perlu organ itu karena dia sudah mati. Maka boleh didonorkan. Namun wallahu a'lam, pertama kita juga perlu memandang ya. Yang meninggal itu organnya cacat. Apalagi sakit-sakitan. Terus dia bilang, nanti kalau saya mati, tak donorkan organ saya. Pak, onderdil Bapak itu sudah. Oh, dipindah kemana? Ya dipindah. Ini memindahkan apa? Sehingga bagaimana
pasang di kendaraan yang masih muda, maka justru akan merusak kendaraan yang lebih muda. Walaupun intinya semuanya telah ditetapkan oleh Allah ajalnya. Dan misalnya ada orang yang punya gangguan dari organ-organ tertentu, andaikan dia tidak diberi donor sekalipun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengeluarkan zakat terhadap orang yang sedang mendapatkan bencana? Contohnya yang di Sumatera. Mereka termasuk di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Di antara mereka ada yang kehilangan semuanya. Rumah sudah hilang, semua isinya hilang, gak punya apa-apa. Di antara mereka ada yang langsung jatuh miskin. Awalnya memang kaya, tapi begitu ada bencana, langsung hilang semuanya. Di antara mereka ada yang sampai kelaparan, dan seterusnya. Maka semua situasi ini menunjukkan kalau mereka bisa masuk kategori fakir atau miskin, sehingga boleh zakat disalurkan ke mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam beberapa ayat sering disandingkan bersama antara zakat dan sholat? Apa yang menjadi makna tersirat dari kondisi tersebut? Baik. Zakat dan sholat ini banyak disandingkan dalam Al-Quran. Kalau nggak salah jumlahnya berapa kemudian? Di kajian sebelumnya 29. 29 kali zakat dan sholat itu disandingkan. Kenapa dua ini sering disandingkan? Karena dua ini mewakili tadi Pak, amal badan dan amal mal. Amal badan dan amal harta yang paling tinggi tingkatannya. Amal badan yang paling tinggi tingkatannya adalah sholat. Amal harta yang paling tinggi tingkatannya adalah bayar zakat. Sehingga digandingkan oleh Allah. Amal badan ini membuktikan keseriusan dia untuk jadi muslim. Apakah dia muslim yang serius atau tidak? Amal zakat membuktikan kebenaran iman dia. Kamu beriman, siap nggak untuk berkorban dengan mengambil sebagian hartamu untuk kau salurkan kepada yang lain. Sehingga sama-sama dalam hal ini membuktikan kebenaran iman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sering gandingkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada kelompok yang mereka tidak mau bayar zakat. Sampai Abu Bakar membuat keputusan. Lau mana'uni iqala. Andaikan mereka tidak mau menyerahkan seutas tali yang dulu mereka serahkan di zaman akan kami perangi. Jadi kalau dulu mereka mau bayar zakat, walaupun kecil-kecil dibayarkan, kok sekarang nggak mau bayar zakat, akan diperangi. Sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq, salah satu di antara proyek Tuhan adalah meluruskan pemahaman masyarakat berkaitan dengan kewajiban menunaikan harta. Karena ada di antara mereka yang tidak Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Syakir. Ada hadis saya itu ya smart Radat habis ya. Radat harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafar. Coba kita baca di sini. Muhammad SAW pernah menyebutkan tentang pentingnya salat sampai beliau juga meninggalkannya maka dia dari agama. Dari Buraidah Ibn Hasib diriwayatkan oleh An-Nasa'i, innal ahda alladhi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat.
Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Nah, hadis ini sahih dan Nasai, juga At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga kalimatnya seperti ini. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan perjanjian ini, maka dia kafir. Wallahu a'lam. Salat. Waalaikumsalam. Iya kan. Sebab bagaimana salat di sini jadi kaya menghindari bahaya kejelekan. Bahkan di Indonesia itu orang-orang yang salat banyak yang berjuang untuk mata terjadi, ya. Beneran kita mengawas kudis. Walaupun Rajin sholat tapi suka mengambil harta orang. bagaimana kira-kira kita bisa mengatasi itu supaya sholat iya tak mau menjadi adat yang intikan dan orang itu baik. Iya. Memang ini jadi PR bersama. PR kaum muslimin kan banyak, Pak, ya. Belajar pelan-pelan, ya. Dan saya sendiri juga mengaku, ya hanya yang mau mendengar, mau berubah, walhamdulillah. Kalau enggak, ya kembali kepada urusan mereka. Jadi ibadah ada dua. Yang pertama ada ritual. Ibadah yang bentuknya ritual amaliyah. Contohnya sholat. Kemudian apa lagi, Pak? Zikir. Dan seterusnya. Ini ibadah yang sifatnya ritual. Dan ada yang kedua, ibadah aturan. Allah berikan kita aturan. Ini halal, ini haram, ini tidak. Yang mana? Nomor dua. Nomor dua ini lebih berat daripada nomor satu. Buktinya, sehingga dua hal ini memang bentuk ibadah yang gagal dari sisi yang pertama, tapi dia gagal yang kedua. Itu bukan orang yang nggak sholat, Pak. Dia rajin tahlilan itu, Pak. Dia mungkin rajin yasinat. Dia mungkin rajin aneka ritual ibadah yang lain. Tapi koruptor. Jadi dia berhasil di ibadah ritual, tapi gagal di ibadah taat aturan. Bukannya nggak tahu, Pak. Dia tahu kalau itu haram, Pak. Dia tahu kalau itu dosa besar. Tip lebih terasa ringan. Kan temannya banyak, ya, Pak. Orang kalau berduaan kan ketakutan dia. Tapi begitu bagi-bagi dong. Nah. Sehingga nanti ini bagi sekian, bagi sekian. Yang penting pokoknya semua dapat jatah, insya Allah aman. Dalam pikiran orang seperti itu. Contoh perencanaan dosa kolektifnya. Di surat Yusuf. Di surat Yusuf, ayat yang ke-9. Allah menyebutkan tentang bagaimana saudara-saudaranya Yusuf rapat untuk melakukan makar, ya. Untuk melakukan makar, konspirasi, gimana caranya bisa menyingkirkan. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum, atau buang dia kepada di hadapan bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah itu ketika melakukan konspirasi itu berpikir maksiat ini kita lakukan. Mereka tahu yang bunuh itu dosa besar. Kita lakukan. Setelah ini bareng-bareng kita jadi orang soleh. Ya. Coba kebayang nggak? Manusia karena untuk berbuat maksiat. Lalu di saat yang sama dia merasa, maka dia akan seperti terjamin keamanannya dari perbuatan maksiat itu. Dan itu akan berani untuk berbuat maksiat. Itu koruptor, Pak.
tidak ada yang menjamin keselamatannya, nggak berani dia. Saat ada yang menjamin kok, dosa saya nanti bisa hilang dengan dipakai haji dan umroh. Yang baru lahir dari ibu, didoakan oleh tokoh. Dan ini, yang penting saya dekat dengan kiai. Ini saya dekat dengan, cuman beralasan saya dekat dengan ini, dekat dengan ini, nanti mereka yang akan menanggung dosa saya di akhirat. Tak tunggu kamu di pintu surga. Jadinya apa? Permisif, akhirnya serba boleh. Itu di sisi aman. Maka manusia kalau berbuat maksiat dan dia merasa dia di posisi aman, tidak akan dihukum, atau sudah ada yang menjamin, nanti dia akan semakin nekat untuk berbuat jahat. Nah, makanya kita ingatkan, orang menghadap Allah di hari kiamat untuk dihisap bukan atas nama ormas, tapi atas nama pribadi. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Semua mereka akan datang di hari kiamat sendirian. Saya gandol sarungi bayai. Ada nggak kayak gitu, Pak? Siapa yang bisa jamin? Gara-gara pemikiran seperti inilah orang kemudian jadi makin nekat untuk berbuat maksiat. Itu pemikiran permisif. Ada sejarah perjalanan agama yang gara-gara seperti itu, akhirnya penganutnya bebas melakukan apapun. Mau rajin, mau tidak rajin, hasilnya sama. Sebab dosa Anda tanggung oleh Sang Juru Selamat. Akhirnya yang ahli maksiat sama yang rajin ke tempat ibadah, hasilnya kan sama. Ada orang yang ini, saya nonton YouTube-nya ini. Ada rekamannya, mungkin Bapak juga bisa lihat. Seorang pendeta di Amerika, Pak, buka konsultasi syariah via telepon. Ya. Terus ada yang bertanya. Kemudian, silakan kalau Anda mau menyampaikan pertanyaan, saya mau tanya, kenapa Yesus disalib? Terus dia bilang, untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa semua umat manusia. Lalu penanya ini tanya lagi, apakah Yesus juga akan menebus dosanya orang yang menyalib dia? Apakah dosanya orang yang menyalib Yesus juga akan ditebus oleh Yesus? Jawab pendeta itu, iya, termasuk. Nah, apakah dosanya kaum muslimin juga akan ditebus? Pendeta ini bilang tidak. Kita di mana? Itu real, Pak, itu. Dan saya sempat juga tanya sama teman-teman Nasrani, betul loh? Iya betul, Pak. Kita diajarkan kayak gitu. Kenapa kita dosanya nggak ditebus? Kita nggak pernah berbuat salah sama Yesus. Yang ditebus dosanya. Kita percaya Injil. Injil itu kitab suci ya. Sehingga beriman kepada suci, termasuk diantaranya adalah Injil. Yahudi itu anti Injil, Pak. Tapi dosanya ditebus sama Yesus. Dan gara-gara ini, akhirnya yang rajin ke tempat ibadah, yang tidak rajin sama. Islam nggak mengajarkan kayak gini, Pak. Bahaya itu, Pak. Bahaya. Makanya kalau ada tokoh yang bilang, tenang saja, Bapak saya tunggu di pintu. Itu ngajari orang untuk berbuat jahat itu. Saya sudah berbuat maksiat apapun. Dan akidah ini, kamu anggota ormas A, lapor saja kepada malaikat ketika kamu dihisap. Masya Allah. Jadi ada ormas yang dijamin masuk surga. Tapi Islam mengajarkan wa taziru wa ziratun. Bro, seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa akan tergadaikan dengan perbuatannya sendiri-sendiri. Wa allaisa lil insani illa masa'a. Manusia tidak akan mendapatkan hasil kecuali dari apa yang dia usahakan. Semangat-semangat produktif seperti itulah yang diajarkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Jamaah sudah sering lihat jam, kayaknya sudah harus kita tutup. Mungkin sampai di hadiah. Masya Allah. Ini untuk Ustadz Arif saja ya. Keren. Judulnya Tafsir Salat. Semoga nanti bisa diajarkan. Karena beliau kan ngajar tafsir Quran dan tafsir bacaan. Salah. Di sini
Ada penjelasan tentang tafsir bacaan-bacaan dalam sholat. Pertanyaan berikutnya. Langsung angkat tangan ya. Siapa ketua DKM masjid? Pak Ari juga. Bapak dapat hadiah? Nah, yang menjawab dapat hadiah. Ambil. Selanjutnya. Apa yang dimaksud haji sebagai ibadah gabungan? Silakan. Malia. Imsakiyah. Baik. Yang menahan dalam ibadah haji. Dengan cara meninggalkan hal-hal yang sangat Oh, Masya Allah, baik, dapat tadi. Oh, yang dua ibu-ibu. Ya. Yang dua ibu-ibu, baik. Susah. Di antara ibu-ibu yang berapa yang sudah angkat tangan? Berapa? 7. Masya Allah. Yo, pindah, yang menang yang 9. Sembilan. Yang anaknya 9. 73. So. Nih, alhamdulillah. 73 masih nambah lagi nggak? Nih ke 10. Selanjutnya untuk ibu-ibu ya. Nabi SAW yang bernikahi dalam kondisi masih. Coba dipilih, panitia milih. Siapa yang mau jawab? Yang angkat tangan banyak ini. Hah? Berdiri boleh. Baik. Pertanyaannya. Tadi belum pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan satu hadis dari Aisyah. Sebutkan satu hadis dari Aisyah. Ada? Gak jadi. Tinggal googling aja. Sebutkan satu hadis dari Aisyah. Boleh? Gimana? Iman Hadio boleh? Ketika haji ya. Baik, dapat hadiah. Alhamdulillah.